Kenapa tidak ponselnya Eki juga diekstraksi? Dalih yang dikemukakan untuk gini mencari pembenaran dan semuanya, tapi kan terbantah semua, malu gitu. Teman-teman netizen yang saya hormati semuanya, hari ini ada sebuah informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman netizen semuanya terkait dengan perkembangan kasus Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang silam, di mana hari ini ada beberapa bukti-bukti penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus Vina. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kasus pembunuhan Vina dan Eki ini nampaknya sudah mulai menemukan titik terang, yakni dengan adanya berbagai saksi-saksi baru yang bermunculan, di mana saksi-saksi tersebut memang ada kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya. Namun seperti apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya keterangan saksi-saksi tersebut mungkin masih bisa diragukan kebenarannya kalau kesaksian dari mereka itu tidak didukung dengan bukti otentik. Seperti halnya kesaksian yang diberikan oleh Megan Widi yang merupakan temannya Vina, korban dari kecelakaan tersebut atau dari pembunuhan tersebut ya, di mana kesaksian tersebut yang mengatakan bahwasanya beberapa menit sebelum kejadian mereka masih melakukan komunikasi dan nampaknya dari komunikasi tersebut keadaan Vina masih baik-baik saja. Bahwasanya saya ingin mengatakan bahwasanya kesaksian tersebut saya juga masih meragukan ya sebenarnya kalau tidak didukung dengan bukti-bukti otentik. Namun hari ini kan sudah bisa kita saksikan bersama-sama bahwasanya kesaksian dari Vidi dan Mega ini memang benar-benar tidak berdiri sendiri ya, karena memang didukung dengan bukti hasil dari ekstraksi dari HP korban. Terkait dengan alat bukti ini, saya sebenarnya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri, bahwasanya ia menyebutkan kunci dari kasus ini adalah terletak pada HP korban dan juga masing-masing terpidana. Karena kalau kita berbicara tentang rekaman CCTV, sebenarnya kan sudah tidak ada ya. Hal ini sudah tidak mungkin lagi untuk ditampilkan, entah karena sengaja dihilangkan atau memang tidak ada rekaman CCTV yang mengarah pada tempat kejadian perkara tersebut. Namun terlepas dari semua itu, maka satu-satunya kunci yang mungkin masih bisa dilakukan adalah untuk pengungkapan kasus ini, yaitu terletak pada HP masing-masing korban dan juga masing-masing terpidana. Terkait dengan bukti elektronik hasil percakapan dari Vina dan juga Widi, terkait dengan bukti elektronik hasil percakapan dari Vina dan Widi ini yang merupakan hasil ekstraksi ya dari HP Vina yang ditemukan oleh Edwin Partogi yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal, maka langkah selanjutnya adalah Mabes Polri harus segera membuat pernyataan atau membuat konferensi pers untuk menyatakan kepada publik bahwasanya hasil ekstraksi tersebut asli atau tidak. Hal ini menurut saya adalah penting ya, karena untuk tidak menimbulkan spekulasi yang macam-macam di tengah-tengah masyarakat, maka penting sekali bagi Mabes Polri untuk segera mengumumkan keaslian dari hasil ekstraksi HP Vina tersebut. Seandainya HP Eki, teman lelakinya dari Vina ini juga bisa diekstraksi, mungkin juga ini lebih baik ya tentunya. Akan tetapi kayaknya sudah tidak mungkin ya, karena informasi yang beredar bahwasanya HP punyanya Eki ini sudah tidak ada, entah sengaja dihilangkan atau bagaimana, ini pun juga tidak tahu ya sebenarnya. Baik teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Susnudu Aji dan juga Reza Indragiri terkait dengan perkembangan kasus yang teman saya yang pensiunan perwira tinggi juga berbagai dalih yang dikemukakan untuk gini mencari pembenaran dan semuanya, tapi kan terbantah semua, malu gitu. Nah ini saya bagus sekali dengan himbauan Pak Riza tadi, entah Kapolri, entah Kadip Humas menyampaikan apa yang disampaikan Pak Riza, sehingga institusi saya fair dia, fair, kemudian
dan sudah ada bukti-bukti autentik berupa percakapan, dan inilah yang namanya scientific, dan manusia tidak terlepas dari kehilapan. Saya hakul yakin bahwa kepercayaan masyarakat pada institusi saya Polri akan up lagi ini. Kekhilafan atau kelalaian bukan satu-satunya sebutan yang coba digunakan untuk memotret bagaimana kerja penyidik pada tahun 2016 dan juga mungkin tahun 2024. Di samping kata kekhilafan atau kelalaian, ada yang menggunakan istilah lebih tajam, Apa itu? yaitu kesembronoan. Sembrono. Ada pula yang menyebutnya sebagai kepanikan. Ada yang mengimbuhinya sebagai kesetiakawanan yang menyimpang. Wah. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang menjuluki ini sebagai sebuah kejahatan yang sayang beribu sayang dilakukan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Ini kan sebutan yang amat sangat kejam begitu ya. Nah, apapun sebutan yang kemudian akan kita pakai nantinya, maka sudah jelas memang ini lagi-lagi memberikan penegasan kepada Mabes Polri untuk melakukan tanda petik klarifikasi agar sebutan-sebutan yang menyakitkan hati itu tadi bisa terkoreksi. Itu satu hal. Yang kedua, sejauh ini perbincangan kita tentang bukti komunikasi elektronik atau ekstraksi data ponsel, ini baru sebatas kita tinjau dari sudut pandang bagaimana kehadiran alat bukti yang satu ini akan bisa mengubah nasib para terpidana. Tapi jangan lupa, kita juga patut meninjau keberadaan barang yang istimewa ini terkait dengan penegakan etik di internal lembaga penegakan hukum itu sendiri. Seperti misal, apakah tidak dicermatinya bukti komunikasi elektronik itu merupakan bentuk manipulasi? Adakah upaya untuk secara sistematis menutup-nutupi atau bahkan menghilangkan barang bukti? Dan seterusnya. Kalau iya, maka tidak terlalu kemungkinan penyidik patut dikenai sanksi karena dianggap sudah melakukan pelanggaran kode etik Polri. Demikian pula kalau kita pindah ke titik hilir, hakim alias wakil Tuhan, kenapa tidak melakukan cermatan terhadap barang yang sama itu? Ada lagi-lagi kemungkinan ini merupakan indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena hakim dianggap tidak cukup sensitif, tidak memutakhirkan pengetahuannya, dan ketika hakim tidak memperbarui pengetahuannya, maka itu sekali lagi pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim. Karena itulah sekali lagi, kami tinjau keberadaan bukti komunikasi elektronik ini terkait dengan aspek pidana, yaitu mengoreksi atau mengubah status hukum para terpidana, tapi juga mudah-mudahan dianggap sebagai sebuah momen yang baik untuk melakukan pembenahan secara internal, terutama dari sisi etik. Ada dua hal. Pertama, Jenderal Listio Sigit inilah Kapolri yang dalam ingatan saya pernah mengatakan bahwa mereka-mereka yang mengirim kritik paling pedas kepada Polri adalah sahabat Kapolri. Sahabat tentu akan menyimak dengan baik dan akan mengikuti masukan, kritikan dari sahabatnya itu. Itu statement Kapolri udah kayak statement politisi tuh Mas Reza. Bagaimana? Itu udah kayak statement politisi, bukan Kapolri. Terserah lah, tapi saya mendengar itu diucapkan oleh Jenderal Listio Sigit ketika beliau mengenakan seragam sebagai personil Polri, bukan seragam partai politik. Itu satu hal. Yang kedua, mari kita buka dalam program prioritas Kapolri Jenderal Listio Sigit, ada sejumlah hal terkait dengan penguatan SDM, penguatan instrumen atau teknologi, dan penguatan pada aspek penegakan hukum alias reskrim. Nah, kita sesungguhnya sudah memiliki alat untuk menagih seberapa jauh Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah sungguh-sungguh konsekuen dengan program prioritas yang ditetapkannya sendiri. Kalau di injury time menjelang Oktober 2024 ini Kapolri secara rendah hati menginstruksikan satuan-satuan kerja terkait untuk mengemas barang bukti ini sebagai novum, ini sungguh-sungguh akan memudahkan para terpidana berikut penasihat hukum mereka untuk menjadi PK. Inilah yang berulang kali di Nusantara TV saya katakan, ketimbang mendorong para terpidana dan penasihat hukum mereka untuk berpeluh-peluh mencari novum yang susahnya minta ampun, dan sekarang sudah ada barang itu. Tinggal lagi bagaimana kemudian dibutuhkan adanya ketulusan. Saya ingin memberikan garis bawah bahwa barangkali di internal Polri juga ada personil-personil atau bahkan pemangku jabatan penting yang berpikir sangat legal formalistik, yang mengatakan sudahlah kita tunggu PK saja, tunggu PK saja, tunggu PK saja. Tapi saya ingin menegaskan satu hal, bahwa tanggung jawab kita semua terhadap kemanusiaan
jauh lebih tinggi daripada tanggung jawab kita pada hukum. Sungguh-sungguh hal yang satu ini ingin saya berikan ekstra penekanan kepada Korps Polri, kepada seluruh perwira tinggi Polri, kepada pemangku-pemangku jabatan penting Polri saat ini. Sekali lagi, tanggung jawab terhadap kemanusiaan harus lebih didahulukan ketimbang tanggung jawab terhadap hukum.